Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ima Siti Fatima dengan NPM 201230005. Saya di sini akan memaparkan sedikit mengenai kebijakan Presiden Prabowo terkait penghapusan kuota impor disandingkan dengan teori perdagangan internasional dan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Nah, untuk analisis berdasarkan teori perdagangan internasional, yang pertama yaitu ada teori keunggulan komparatif, yang mana penghapusan kuota impor sejalan dengan prinsip keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa negara sebaiknya berspesialisasi dalam produk, barang, dan jasa yang memiliki bagian oportunitas terendah dan memiliki perdagangan dengan negara lain. Nah, lalu yang kedua yaitu ada dampak pada efisiensi dan daya saing, yang mana penghapusan kuota impor dapat mendorong efisiensi dan daya saing Indonesia dalam negeri ini. Nah, untuk persaingannya yang lebih ketat dari produk impor dapat memaksa produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produknya untuk menurunkan biaya produksi dan berinovasi. Nah, lalu yang ketiga yaitu dampak pada konsumen, yang mana penghapusan kuota impor berpotensi menurunkan harga barang dan jasa bagi konsumen karena ketersediaan barang impor yang lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lalu, analisis berdasarkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang pertama yaitu ketergantungan pada impor, yang mana Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada impor, terutama untuk komoditas pangan dan bahan baku industri. Penghapusan kuota impor ini perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan produk dan untuk mengurangi ketergantungan ini. Nah, lalu yang kedua yaitu dampak pada UMKM. UMKM tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, mereka seringkali memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan perusahaan besar yang lainnya. Nah, untuk pemerintahan perlu memberikan dukungan yang memadai bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka, seperti akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pelatihan. Lalu, yang ketiga itu stabilitas harga dan inflasi, yang mana penghapusan kuota impor dapat membantu menstabilkan harga komoditas terutama pangan yang seringkali menjadi pemicu inflasi. Nah, lalu yang keempat yaitu aspek ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, perdagangan internasional harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, yang mana penghapusan kuota impor harus diiringi dengan regulasi dan mencegah praktik perdagangan yang merugikan seperti dumping dan praktik monopoli. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan ini, penghapusan kuota impor memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan konsumen. Namun, kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan hati-hati dan diiringi dengan langkah-langkah pendukung untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul terjadi, terutama bagi UMKM dan sektor-sektor yang rentan. Selain itu, aspek keadilan dan berkelanjutan perlu menjadikan pertimbangan penting dari implementasi kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.